Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 220191128. Saya dari kelas NK1 Sastra Inggris tahun 2022. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan serta kegiatan Expo Komnas 2022 yang telah saya ikuti pada tanggal 26 November tahun 2022. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang diri saya terlebih dahulu. Nama saya Salwa Salsabila dengan NIM ataupun ID 220191128. Jurusan saya dari sastra Inggris serta posisi saya di usaha ini sebagai owner ataupun ketua. Lalu selanjutnya saya akan mengenalkan tim-tim dari Word and Stand. Yang pertama itu ada Luca Gracery Febrin, berposisi sebagai kreator produksi. Lalu yang kedua ada Fajar Fadilah, yang berkedudukan sebagai kreator pemasaran pada Word and Stand. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya untuk mata kuliah kewirausahaan pada satu semester ini. Beliau adalah Miss Leni Marlina, SSMA. Beliau merupakan dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan yang saya jalani untuk satu semester pada tahun 2022 ini. Lalu tentang brand saya. Brand saya sendiri bernama Red and Sand atau dapat disingkat sebagai WNS. Jenis usaha dari brand saya sendiri yaitu amplop hias bunga kering. Dan di sini saya akan menunjukkan logo dari Red and Sand yang telah mengalami beberapa kali revisi sehingga terbentuklah logo yang sekarang ini. Simple dan elegan. Lalu kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya akhirnya memutuskan untuk membentuk Red and Sand. Yang pertama itu ada dari segi peminat. Kenapa dari segi peminat? Karena saya merasa peminat dari barang-barang unik, khususnya amplop hias yang dikemas dengan gaya vintage itu pasti peminatnya akan lebih banyak. Orang-orang berpikir bahwa amplop ini tidak banyak dijual di pasaran, sehingga peminatnya akan jauh lebih banyak daripada amplop pada biasanya. Lalu yang kedua itu unik, seperti yang saya bilang tadi, karena bentuknya vintage serta estetik. Yang ketiga itu adalah penampilan yang memikat. Yang keempat itu ada persaingan pasar. Kenapa persaingan pasar? Karena menurut saya belum banyak penjual penjual baik offline maupun online yang menjual amplop hias seperti yang saya jual. Dan kalaupun ada, harganya mungkin jauh sedikit di atas saya. Misal saya jual 10.000, mereka jualnya 15.000, 17.000. Jadi itu merupakan perbandingan yang cukup besar kenapa saya akhirnya memilih amplop hias sebagai usaha yang saya jalani. Lalu yang terakhir itu adalah mudah diproduksi. Bagi saya sendiri memproduksi amplop hias itu tidak memberikan tekanan, karena bagi saya sendiri sangatlah mudah dan modalnya juga lah murah. Maka dari itu menjual amplop hias bagi saya adalah pilihan yang tepat untuk sekarang. Lalu selanjutnya ada profil usaha dari Red and Sand. Namanya adalah nama usahanya sendiri Red and Sand. Ownernya adalah saya sendiri, Salwa Salsabila. Total dari pekerjanya adalah 2 orang ataupun 2 staff. Jenis usahanya amplop hias bunga kering. Sales target ataupun target penjualan Red and Sand selama 1 bulan sama dengan 20 amplop. Dan alhamdulillahnya pada pertengahan bulan dimulainya penjualan amplop hias telah terjual 11 piece amplop hias. Lalu yang selanjutnya adalah modal per bulannya. Modal per bulan dari produksi amplop hias ini adalah 170.000 per bulan. Lalu target marketing dari Red and Sun ini adalah semua kalangan, baik usia remaja maupun usia dewasa, semuanya bisa membeli amplop hias ini. Lalu yang terakhir ada harga per item atau per piece-nya sama dengan 10.000 rupiah.
Rp10.000 sudah termasuk, sudah include surat hias di dalamnya. Jadi kami tidak hanya menjual amplop hias, tetapi kami juga sekaligus menjual surat hias di dalamnya. Jadi pembeli hanya perlu menyiapkan pena untuk menulis perasaan mereka masing-masing. Mereka tidak perlu lagi pusing memikirkan mau pakai kertas apa, karena kami sendiri sudah menyiapkannya. Lalu di sini ada produknya, produk dari Red and Sand. Bisa dilihat bahwa Red and Sand memiliki 3 varian amplop. Yang pertama itu ada Dear, yang kedua ada Happy Birthday, yang terakhir ada Congratulations. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Red and Sand. Yang pertama itu ada strength ataupun kekuatan dari usaha yang saya jalani. Yang pertama itu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan all shop lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kami jual harga 10.000, online shop lainnya itu bisa jual dengan harga 15.000 bahkan sampai 20.000. Dan itu belum include surat hias di dalamnya. Jadi mereka cuma jual amplop hiasnya aja. Lalu yang kedua itu ada berpenampilan estetik ataupun vintage. Karena di sini saya memang bertujuan untuk membuat amplop ini layaknya gaya-gaya vintage gitu. Lalu yang ketiga ada handmade, dan yang terakhir ada kualitasnya baik. Di sini saya memilih kertas craft ataupun kertas yang keras gitu. Saya sudah 3 kali penyelisihan kertas dan akhirnya saya menemukan kertas terbaik ya menurut saya untuk pembuatan amplop yaitu kertas craft. Lalu yang kedua itu dari analisis SWOT ini adalah weakness ataupun kelemahan. Yang pertama itu kurang dalam kemampuan pemasaran. Dikarenakan saya baru pemula dalam memulai usaha, maka dari itu saya kurang tahu ilmu-ilmu dalam pemasaran produk. Sehingga makanya saya dapat bilang bahwa Bright and Shine ini masih kurang dalam kemampuan pemasaran. Lalu yang kedua itu masih pendatang baru dalam dunia usaha, sehingga sangat kurang dalam hal mengetahui persaingan pasar. Lalu yang terakhir ada kurang kreatif dalam memanage akun sosial media yang akan digunakan untuk pemasaran produk Red and Sun ini sendiri. Lalu yang ketiga dari analisis SWOT ini adalah opportunities ataupun kesempatan yang nantinya akan didapatkan oleh Red and Sun. Yang pertama itu ada belum banyak saingan dengan harga terjangkau. Lalu yang kedua ada modelnya lebih variatif dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Jadi Bird and Sun ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan memiliki 3 varian. Yang pertama itu ada Dear, yang kedua ada Happy Birthday, dan yang ketiga ada Congratulations. Jadi para pembeli itu sangat bisa sekali menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka nggak mentok-mentok cuma bisa beli satu varian amplop. Mereka bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Karena Word and Sun sendiri memiliki 3 varian. Dan yang terakhir ada threats ataupun ancaman yang ada pada Red and Sun ketika menjalani usaha ini. Yang pertama adalah ada beberapa all shop senior yang sudah memiliki cukup banyak pembeli. Setelah saya lihat-lihat, memang di beberapa online shop itu sudah cukup banyak pembeli yang membeli di salah satu online shop. Jadi sekitaran penjualan 5.000 piece sudah terjual, tapi itu tidak terlalu memusingkan saya karena saya pikir setiap orang itu punya titik mulainya masing-masing. Sedangkan Red and Sun memang baru merintis. Jadi saya tidak mempermasalahkan tentang trades yang satu itu. Lalu yang kedua ada baru memulai serta memiliki cukup testimoni sehingga hal itu membuat produk kami jadi diragukan oleh calon pembeli. Lalu slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran dari Bright and Sun. Produk yang kami tawarkan memiliki beberapa kelebihan yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para customer dalam membeli produk usaha kami. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama itu ada kualitas dan penampilan. Amplop hias yang kami produksi ini dirancang dengan kertas craft tebal serta bunga kering ala-ala gaya vintage. Sentuhan hiasan yang kami berikan pada amplop ini juga mengedepankan nilai keestetikan agar terkesan mewah, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Nah, lalu yang kedua itu ada varian dari amplop Bright and Sun ini. Yang pertama itu ada Dear.
Dear ini dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu kepada seseorang, baik itu sahabat, orang tua, teman, kekasih, ataupun bahkan orang yang baru dikenal. Misal kalian mau bikin first impression tentang dia, atau apapun yang kalian pikir bisa gitu, kalau misalnya kalian memakai amplop Dear ini. Lalu yang kedua itu ada happy birthday. Happy birthday seperti namanya ya, sudah jelas kalian bisa menggunakan amplop ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang terkasih gitu. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir dari varian word and sound ini adalah congratulations. Congratulations dapat digunakan ketika ingin memberikan selamat kepada seseorang, baik itu selamat wisuda, selamat menikah juga bisa, I think. Selamat selamat sidang, I don't know, it's up to customer. Jadi bisa disesuaikan dari tiga varian word and sound itu ada dear, happy birthday, dan congratulations. Nah, lalu slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Expo 2022 yang sudah saya jalani pada tanggal 26 November 2022 kemarin. Yang pertama itu di gambar sebelah kiri adalah foto saya dengan produk saya di depan stand kelas kami, yaitu Fanyas and Friends, Fayas and Friends. Di sini saya foto di depan stand kelas pada pukul 9 pagi. Nah, lalu di gambar sebelahnya itu adalah foto saya dengan dua teman saya lainnya yang sedang menjaga stand kelas pada pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Rekan saya sendiri bernama Angel serta Luka. Kami ditugaskan untuk menjaga stand kelas pada jam 10.30 sampai 11.30. Di situ kami bertugas sebagai orang yang mengawasi jualan satu kelas. Jadi siapa aja yang mau beli nanti kami yang melayani gitu. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foto yang ada di sebelah kiri serta surat pernyataannya. Nah, foto di sebelah kiri ini adalah foto susulan saya dengan spanduk kelas Fayez and Friends 22. Kenapa saya foto susulan? Karena eh, secara tidak secara tidak terencana, ternyata pada pukul 12 siang kemarin saya sakit atau tidak enak badan sehingga saya izin untuk pulang cepat. Karena memang sebelum sebelum datang ke expo-nya saya juga sudah merasakan sakit, namun saya rasa masih bisa nih. Tapi eh, takdir Allah jam 12 siang itu saya sudah mulai tidak enak badan. Jadi saya memutuskan untuk permisi kepada Miss Lina. Nah, di sini saya melampirkan foto susulannya dengan spanduk kelas beserta foto saya memegang produk usaha saya. Lalu di sebelah kanannya ada surat pernyataan. Surat pernyataan yang bertanda tangan bahwa saya tidak sempat ikut berfoto di spanduk saat expo karena izin pulang lebih awal dikarenakan sakit ataupun tidak enak badan. Oleh karena itu, saya melampirkan foto spanduk susulan untuk memenuhi dokumentasi expo saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dilampirkan dengan tanda tangan saya pada tanggal 1 Desember 2022. Dan surat pernyataan ini juga sudah diketahui oleh Miss Lina dan sudah di accepted. Jadi tinggal saya letakkan di laporan akhir. Baik, saya rasa sekian untuk presentasi saya tentang bisnis plan serta kegiatan Expo 2022 yang telah saya jalani pada tanggal 26 November hari Sabtu kemarin. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.